Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fathia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang syikok. Syikok mengandung arti pertengkaran. Syikok adalah perselisihan antara suami dan istri yang mana perselisihan itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Perselisihan ini juga mungkin terjadi disebabkan karena istri yang nusyuj atau mungkin juga karena suami yang berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Selanjutnya, adapun dasar syikok ini terdapat dalam Al-Quran dan undang-undang. Yang pertama di dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun dasar hukum syikok dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah pasal 1, juga peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf F dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas dari bunyi pasal itu bahwa rumah tangga yang telah dilanda oleh masalah perselisihan atau pertengkaran yang tidak menemukan titik temu penyelesaian antara suami dan istri hingga mengakibatkan suami dan istri itu ingin berpisah. Kemudian lanjut pihak istri menggugat suami untuk meminta ditalak atau diceraikan oleh hakim, dan pengadilan pun tidak berhasil mendamaikan kedua suami istri tersebut untuk kembali, maka tujuan pembentukan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tidak dapat dicapai dan bahkan dapat mengancam kehidupan masing-masing pihak dari suami dan istri apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu penyelesaian. Pasal 19F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, maka merupakan sebuah alternatif dari berbagai alasan sehingga alasan tersebut dapat dijadikan sebuah jalan, atau dengan kata lain, dengan timbulnya sebab-sebab tersebut, maka undang-undang yang mengatur perceraian dengan keputusan pengadilan seperti keputusan tentang putusnya perkawinan dengan perkara syikok. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakam. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitu al-hakamun, yang menurut bahasa berarti wasiat atau juru penengah. Dan kata al-hakamun itu identik dengan kata al-fasihal. Dalam bahasa Indonesia, hakam berarti perantara, pemisah, dan wasiat. Dalam fiqih munakahat terdapat definisi bahwa hakam adalah juru damai yang dikirim oleh dua pihak, suami istri, apabila terjadi perselisihan antara keduanya tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam penjelasan pada pasal 76 ayat 2 diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas, yaitu hakam adalah orang yang diterapkan di pengadilan agama, pihak suami atau pihak keluarga istri, atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syikok. Selanjutnya, adapun dalam fikih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam, yaitu yang pertama berlaku adil di pihak yang bersengketa, kedua mengadakan perdamaian antara kedua pihak suami istri dengan ikhlas,
ketiga, disegani oleh pihak suami istri. Yang keempat, hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak lain tidak mau berdamai. Selanjutnya, adapun tugas dan fungsi hakam, yaitu dalam sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat yang jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Selanjutnya, yaitu ada hakim. Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan kodi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seorang dari kezaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan kodi, yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Adapun tugas hakim dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian, yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan menggali, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syikok. Bentuk-bentuk syikok yang pertama yaitu ketika istri tidak memenuhi kewajiban suami. Salah satu standar keharmonisan dalam rumah tangga yaitu ketika seorang istri patuh terhadap suami. Yang mana ketika suami memberikan aturan atau perintah itu harus dilaksanakan oleh istrinya selagi perintah itu tidak melenceng atau tidak keluar dari ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, keluar dari rumah tanpa seizin suami dan tanpa hak syar'i. Mungkin keluar rumah tanpa izin suami bisa terdengar suatu hal yang sepele, tapi mungkin hal yang dianggap sepele itu merupakan hal yang dapat mengakibatkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak mampu mengatur keuangan. Contohnya mungkin seperti boros, menghambur-hamburkan uang, yang mana ketika pengelolaan uang tidak benar dan itu terjadi secara terus-menerus bisa mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Selanjutnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya, yaitu suami atau istri yang tidak menjalankan kewajibannya dalam tuntunan agama seperti tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan zakat, dan tidak melaksanakan kewajiban yang lain. Selanjutnya yang ke-5, seorang suami tidak memenuhi kewajiban seorang istri. Dalam rumah tangga, tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak telah melakukan ikatan pernikahan, maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Istri sebagai istri dan suami menjalankan kewajibannya sebagai suami. Lalu ke-6, ketidakmampuan suami menafkahi keluarga. Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang diberikan kepada seorang suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dengan kemampuannya. Suami memberikan makan, minum, pakaian, memberikan hak batinnya, seperti itu. Jika tidak mampu memberikan nafkah secara lahir ataupun batin, berarti itu termasuk salah satu bentuk syikok. Terus selanjutnya yang ke-7, suami tidak pengertian kepada istri. Bukan hanya suami yang perlu memberikan pengertian atau perhatian kepada istri, tapi sebaliknya. Seorang istri pun harus memberikan pengertian dan perhatian kepada suaminya. Namun ketika suami ataupun istri tidak memberikan pengertian satu sama lain, berarti itu merupakan salah satu bentuk syikok. Ada mungkin ya salah satu contoh syikok di lingkungan masyarakat ini, yang mana suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya dikarenakan uang dari hasil pekerjaannya itu dipakai untuk bermain judi online, untuk bermain slot, seperti itu. Yang mana nantinya ketika kalah dan tidak ada uang untuk ikutan lagi, nanti berhutang di mana-mana, ada hutang di mana-mana yang nantinya hutang semakin bertumpuk, akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga itu. Dan nanti pun ketika pertengkaran reda, tetapi biasanya orang yang sudah terjerat oleh judi online atau slot itu akan menjadi candu ya, keterusan untuk bermain dan nantinya memiliki hutang di mana-mana, seperti itu. Yang mana nantinya pertengkaran dalam rumah tangga itu akan terjadi lagi, yang mana mungkin akhirnya ketika tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut akan muncul hakam dari kedua belah pihak, seperti itu. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang shikok ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.